Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-24 ayat 3 sampai dengan 14. Keledai milik yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina milik seorang janda diambilnya sebagai gadai. Orang miskin disingkirkannya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri, semuanya terpaksa bersembunyi. Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari makan. Padang belantara menyediakan makanan bagi mereka dan anak-anak mereka. Mereka mengambil makanan hewan di ladang dan mengumpulkan buah yang tersisa dari kebun anggur milik orang fasik. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak mempunyai pakaian, dan mereka tidak memiliki selimut pada waktu dingin. Karena hujan lebat di pegunungan, mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka merapatkan badannya pada gunung batu. Anak piatu direnggut dari susu ibunya, dan bayi orang miskin diambil sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak mempunyai pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Mereka membuat minyak di antara dua petak kebun. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan, sementara mereka kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang sekarat dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada juga orang yang memberontak terhadap terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Di waktu subuh si pembunuh bangun, orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan di waktu malam, ia bertindak seperti pencuri. Sahabat Alkitab, beberapa tahun lalu, dunia diguncang oleh berita tentang seorang nenek di suatu pelosok negeri yang dipenjara karena mencuri beberapa buah kakao dari sebuah perkebunan besar. Ironisnya, di waktu yang hampir bersamaan, tersiar berita dari daerah lain tentang pengusaha yang terbukti merampas ribuan hektar tanah adat lolos dari jerat hukum karena kurangnya bukti. Di ruang pengadilan yang seharusnya menjadi tempat menegakkan keadilan, keadilan justru terasa seperti kemewahan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkuasa. Kisah demikian bukan satu-satunya dan tampaknya selalu ada di setiap zaman. Salah satunya tergambar dalam kisah Ayub pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan 14. Dunia seringkali membiarkan pelaku-pelaku kejahatan berjalan dengan kepala tegak, dan yang lemah dibiarkan tergeletak di tepi jalan. Inilah dunia yang membuat Ayub menangis, bukan hanya karena luka pribadinya, tetapi karena luka dunia yang dibiarkan menganga. Ayub menyuarakan jeritan mereka yang tak bersuara, anak yatim yang keledainya dirampas, janda yang kehilangan jaminannya, orang miskin yang dipaksa mencari makan di padang tandus. Gambaran ini bukan sekedar keluhan sosial, melainkan sebuah protes moral terhadap sistem yang rusak. Ayub melihat, seperti kita pun melihat hari ini, bahwa yang jahat tidak selalu dihukum, dan yang benar tidak selalu dibela. Namun, lebih dari itu, Ayub gelisah karena Allah tampak diam. Ia tidak hanya mempersoalkan manusia, tetapi juga menyasar hal-hal yang membuat ketidakadilan berakar. Inilah bentuk kritik terdalam atas penghayatan iman personal yang seolah-olah menemui jalan terjal ketika yang ilahi seakan-akan tidak terlibat dan tidak tergugah atas seruan umatnya. Ayub meminta penjelasan Allah atas derita yang merajalela. Ia tidak membencinya, melainkan percaya bahwa Allah seharusnya berpihak pada yang tertindas.
Sahabat Alkitab, renungan hari ini mengajak kita untuk tidak menjadi apatis terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Dunia boleh diam, sistem boleh rusak, tetapi nurani kita harus tetap terjaga. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi benar, tetapi juga untuk berani menyuarakan yang benar. Seperti Ayub, kita boleh bertanya, bahkan menangis di hadapan Tuhan. Karena iman yang sejati bukanlah iman yang bungkam, melainkan iman yang hidup dan terus mencari wajah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami bukan hanya untuk hidup dalam kebenaran, tetapi juga untuk berani menyuarakannya. Biarlah iman kami bukan iman yang diam, tetapi iman yang hidup, yang terus mencari wajah-Mu dalam setiap musim hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.